anak-anak Ibu kelas 11. Jumpa lagi bersama Ibu masih di pelajaran sejarah wajib, di mana minggu lalu kita telah membahas tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Telah kita bahas. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, masuknya bangsa barat ke Indonesia dan kongsi dagang POC. Oke. Kita ketahui bangsa barat yang mana sih yang pernah datang ke Indonesia. Oke, akan kita pelajari. Ada 4 bangsa barat yang pernah singgah di Indonesia. Yang pertama ada Portugis, Spanyol, kemudian Belanda dan Inggris. Oke, kita bahas satu-satu. Ini kamu lihat ada bangsa Portugis. Kamu lihat, bisa kamu kenal gak ini siapa yang digambar? Itu adalah gambar si Vasco da Gama. Oke, ini adalah peta perjalanan bangsa Portugis. Oke, bangsa Portugis merupakan bangsa yang pertama kali mencapai kepulauan Nusantara. Pencarian mereka akan mendominasi sumber perdagangan atau rempah-rempah, menguntungkan pada awal abad ke-16. Dan rempah-rempah ini sangat dibutuhkan di Eropa saat itu. Rempah-rempah ini digunakan sebagai penghangat dan pengawet daging kalau musim dingin. Oke, ini adalah rute perjalanan bangsa Portugis. Rute penjelajahan samudra yang ditempuh oleh bangsa Portugis dimulai dari kota Lisabon, itu pada tahun 1486 dan pada tahun 1497. Oke, mereka menyusuri pantai barat Afrika menuju Semenanjung Harapan. Dari Semenanjung Harapan ini mereka menuju ke arah timur dan berlayar menuju Calicut, India pada tahun 1498. Di India, Vasco da Gama ini mendirikan kantor perdagangan di Asia. Kemudian pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque menggantikan Vasco da Gama menguasai Selat Malaka. Dia melanjutkan perjalanan dari India atau dari Calicut menuju Selat Malaka. Setelah menguasai Malaka, mereka melanjutkan pelayaran ke arah timur, yaitu Indonesia. Pada tahun 1512, orang-orang Portugis sudah sampai di Maluku. Mereka mencari daerah penghasil rempah-rempah. Selanjutnya, sebelum ke bangsa Spanyol, orang-orang Portugis yang pertama kali sampai ke Indonesia itu disambut oleh Raja-Raja Ternate atau Kerajaan Tidore, yang pada saat itu Ternate sama Tidore pada saat itu sedang berselisih atau sedang pecah-pecahnya. Jadi ketika orang-orang Portugis sampai di Ternate, mereka sangat disambut baik. Kenapa? Orang-orang raja-raja Ternate ini menempatkan orang Portugis supaya mereka dapat bantuan dari Portugis untuk melawan Ternate. Oke, selanjutnya bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol adalah bangsa kedua yang datang ke Indonesia. Kamu lihat ada di sana kamu lihat ada foto si Ferdinand Magellan. Oke, rute perjalanan bangsa Spanyol. Christopher Columbus dari Lisabon berlayar ke arah barat menyeberangi Samudra Atlantik. Pada tahun 1492 berhasil menuju benua Amerika. Dan Columbus inilah yang pertama kali menemukan benua Amerika kalau kita pelajari dalam sejarahnya. Pada tahun 1519 dilanjutkan oleh si Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano dengan menempuh rute yang pernah dilalui oleh Christopher Columbus dari Lisabon ke arah barat menyeberangi Samudra Atlantik. Oke, mereka sampai pada tahun 1521 sampai di Kepulauan Massawa, sekarang disebut dengan Filipina. Setelah mereka si Ferdinand dan rombongan sampai di Pulau Massawa, mereka melanjutkan pelayaran ke arah barat dan mereka menuju Indonesia sampailah di Kepulauan Maluku pada saat itu di Kerajaan Tidore. Oke. Mereka disambut baik oleh raja-raja di sana. Kenapa? Pada saat itu kan tadi kita telah membahas tentang Portugis itu
eh, membantu orang-orang Ternate dalam melawan Tidore. Setelah orang-orang Spanyol sampai di Tidore, mereka disambut baik untuk melawan orang-orang Portugis tersebut. Jadi mereka dimanfaatkan oleh orang Tidore seperti itu. Ini kedatangan pelaut Spanyol tersebut disambut baik oleh Kesultanan Tidore yang sedang berjuang melawan Ternate yang terlebih dahulu bersekutu dengan bangsa Portugis. Perselisihan ini, untuk mengakhiri perselisihan, maka ditandatanganilah Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa ini isinya adalah orang-orang Spanyol kembali ke Filipina, sedangkan orang-orang Portugis tetap melanjutkan perdagangannya di Maluku seperti itu. Jadi orang-orang Filipina ini harus kembali ke Massawa, sedangkan orang-orang Portugis tetap di Maluku seperti itu. Yang selanjutnya ada bangsa Belanda. Ini adalah, kalau kita pelajari dalam sejarah, bangsa Belanda adalah bangsa yang paling lama tinggal di Indonesia. Ada sekitar 350 tahun. Kamu lihat, ini adalah peta perjalanan bangsa Belanda. Rute perjalanan bangsa Belanda. Pada tahun 1595 Masehi, Cornelis de Houtman menempuh jalur pelayaran bangsa Portugis. Mereka mengikuti jalur pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Portugis, yang dimana dia dari Lisabon menuju Semenanjung Harapan, baru ke timur mereka sampai ke India, kemudian ke Malaka, dan sampai di Pulau Maluku seperti itu. Mereka mengikuti jejak-jejak orang Portugis seperti itu ya. Baru mereka sampai di Banten pada tahun 1596. Dari Banten, Cornelis de Houtman ini melanjutkan pelayaran ke arah Indonesia bagian timur dan memperoleh rempah-rempah. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan singgah di Madura, kemudian berlayar ke arah utara sehingga sampai di Kepulauan Maluku pada tahun 1598. Oke. Selanjutnya, ini adalah sebenarnya orang-orang Portugis ini ada 2 kali rombongan. Rombongan pertama itu dibawa oleh Cornelis de Houtman, kamu perhatikan. Baru yang kedua itu oleh si Jacob van Eyck dan Van Werschik. Jadi ada 2 rombongan. Tetapi rombongan yang pertama sampai di Indonesia adalah si Cornelis de Houtman, karena dia mengikuti jejak-jejak bangsa Portugis. Selanjutnya ada bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris ini dirintis oleh Sir Francisco Drake pada tahun 1579 sampai di Ternate dan kembali lagi ke Inggris dengan membawa rempah-rempah. Mereka tidak lama tinggal di Indonesia, mereka hanya membeli rempah-rempah kemudian kembali lagi ke Inggris. Pengalaman ini mendorong Ratu Elizabeth I. Jadi setelah mereka kembali itu mereka membawa rempah-rempah, itu mendorong Ratu Elizabeth yang saat itu memerintah Inggris meningkatkan pelayaran internasional guna mengalahkan ekspor dan mencari rempah-rempah. Itu ekspor wol dan mencari rempah-rempah. Dia memberi hak istimewa kepada kongsi dagang EIC. Kamu cari di buku apa itu EIC atau di internet, untuk menguasai Indonesia. Dan Inggris melakukan hubungan dagang dengan Aceh, Jayakarta, Banjar, Goa, Maluku. Tetapi Inggris tidak mampu menyaingi Belanda. Jadi dalam persaingan dagang, Inggris ini mengalami kekalahan karena saat itu Indonesia sudah terlebih ada orang atau bangsa-bangsa Belanda. Baru kita masuk ke kongsi dagang POC. POC itu didirikan, kamu lihat, ini didirikan pada tahun 1602 di India. Sebenarnya pertama kali didirikan di India, tetapi cakupannya luas sampai ke Indonesia. Semua bagian Asia itu ada POC. Tapi Asia bagian timur itu POC, Asia bagian barat itu EIC atau kongsi dagang dari Inggris, sedangkan bagian timurnya itu kongsi dagang dari Belanda. Kamu lihat didirikan tadi pada tahun 1602. Ini sebenarnya POC ini didirikan untuk mengurangi persaingan dagang, di mana dalam perjanjian pendirian POC
orang-orang Indonesia atau orang-orang penghasil rempah-rempah tidak boleh mendagangkan dagangannya selain ke POC. Jadi pengepulnya itu orang POC, dibeli dengan harga murah, kemudian orang-orang POC ini menjualnya kembali di Eropa dengan harga mahal. Jadi mereka sangat mencari keuntungan. Ini tujuan dari pendirian POC itu kamu lihat, menghindari persaingan yang tidak sehat antar pedagang di Belanda. Jadi sebenarnya POC ini menghindari adanya orang-orang atau sekelompok orang yang ikut berdagang atau istilah sekarang sendiri-sendiri. Jadi ada geng-gengnya seperti itu. Itu menghindari yang seperti itu. Makanya orang-orang Indonesia yang menghasilkan rempah-rempah dilarang menjual hasil tanamannya selain KPOC. Jadi harus tetap KPOC. Kemudian memperkuat posisi Belanda. Iya, itu memperkuat karena ada saingan satu lagi yang Ibu bilang EIC, tapi itu di Asia bagian barat. Kemudian membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan Spanyol. Saat itu Belanda di barat sana sedang ada konflik dengan Spanyol. Konflik apa? Konflik perebutan kekuasaan atau perebutan daerah-daerah kekuasaan. Kemudian tindakan-tindakan atau kebijakan POC ini melanggar peraturan-peraturan yang dimana orang-orang POC ini seperti yang kita sebutkan, orang-orang Indonesia tetap menjual barang-barang atau hasil rempah-rempah dari Indonesia terhadap orang Belanda, tetapi dengan harga yang relatif murah. Dan inilah menyebabkan nanti salah satu penyebab mundurnya atau bubarnya atau berakhirnya atau runtuhnya POC itu sendiri. Sebenarnya ada beberapa hak istimewa yang diberikan oleh Raja Belanda atau Ratu Belanda terhadap POC. Yang pertama itu hak-hak istimewanya, hak monopoli dagang dari ujung Afrika bagian selatan sampai Amerika bagian selatan. Selainnya itu bagian dari EIC. Kemudian hak memiliki uang sendiri. Jadi POC ini punya uang sendiri. Baru selanjutnya hak mengadakan perjanjian persahabatan dengan para raja, yang tentu pada saat itu dengan raja-raja yang ada di Indonesia. Baru selanjutnya hak monopoli dagang atau hak punya perdagangan sendiri atau monopoli. Tetapi orang-orang Belanda ini dalam mencapai tujuannya mereka seringkali menyiksa atau membuat kerja rodi atau kerja paksa tanpa upah terhadap bangsa Indonesia. Pemungutan pajak yang sangat memberatkan rakyat. Itulah hal-hal yang sering dilanggar oleh kongsi dagang POC ini. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan POC mundur. Kamu lihat, yang pertama itu korupsi para pegawai POC. Ini adalah yang merupakan salah satu faktornya. Kemudian anggaran pegawai terlalu besar. Terlalu besar itu ibaratnya anggaran pegawainya, gaji pegawainya mereka terlalu besar dibuat anggarannya. Kemudian biaya perang sangat besar sehingga mereka tidak bisa menutupi utang-utang atau menutupi biaya perang, baik itu untuk pangan maupun persenjataan. Kemudian adanya persaingan kongsi dagang dengan pedagang lain, yaitu seperti kita pelajari tadi ada EIC itu adalah milik Inggris dan kawan-kawan. Kemudian pemberian dividen pemegang saham. Jadi ada saham di POC itu kan ditanamkan oleh beberapa pemilik saham, tetapi pemilik saham ini meminta beberapa untuk beberapa keuntungan untuk dia. Inilah saham inilah yang membuat mereka rugi. Kemudian berkembangnya paham liberalisme atau bebas. Selanjutnya pendudukan Prancis terhadap negeri Belanda. Jadi pada akhir kedudukan Belanda di Indonesia, mereka diduduki oleh bangsa Prancis. Sehingga pada tahun 1799 pada 31 Desember tahun 1799 POC runtuh atau POC berakhir. Itulah akhir dari kongsi dagang yang didirikan oleh Belanda yang disebut dengan POC.
Sampai di sini yang Ibu jelaskan. Minggu depan kita akan membahas tentang pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Nanti ada pemerintahan pada masa Raffles, pada masa Cornelis de Houtman dan lain-lain. Jadi kalau masa pemerintahan Hindia Belanda berarti masa pemerintahan orang-orang Belanda di Indonesia. Sampai di sini. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan kepada Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you. Bye-bye.